Hai, masih bersama Hengki Maukar. Wih, kali ini gue ketemu sahabat lama, atlet DKI. Langsung aja deh. Assalamualaikum. Salam. Sehat, Master. Sehat, sehat, sehat. Pengen tanya-tanya wawancara sedikit ya, Master. Tentang outing ini dampaknya luar biasa bener. Sampai banyak yang turun gunung nih. Pendapat Master gimana nih? Apakah mau ada part kedua, ketiga, keempat? Harapannya nanti Pemprov akan mengakomodir Nah, seluruh itu dia kegiatan. kegiatan, terutama untuk master-master. Ini tujuannya dari Pemprov dan uh, Bos Mestro lah saya bilangnya. Yes, gitu. Menggagas untuk silaturahmi para pemilik klub dan master-master yang ada di DKI. Harapannya cara pandangnya untuk kemajuan taekwondo DKI ke depannya, terutama di pengembangan maupun peningkatan prestasi di bawah kepemimpinan Pak Ivan akan jauh lebih berkembang setelah Pak Ivan masa baktinya berakhir nanti. Tentu Bimpres dalam ini di Bimpres DKI banyak agenda-agenda yang akan dilakukan untuk menyatukan seluruh komponen taekwondo DKI sesuai dengan talentanya masing-masing. Itu sih ya yang bisa saya lihat di dalam kegiatannya kali ini. Oh, keren banget. Jadi skill-skill master-master nanti bisa kita satu padukan ya. Iya. Jadi mengingat kemarin Vietnam dapat berapa tuh? Wakil DKI hanya satu, Muhammad Basam Raihan. Mas untuk Indonesia. Untuk DKI. Selamat buat Sabam Basam. Untuk kedepannya, Master pegang apa nih di pelatihan pemuda dan pemuda bukan ya? Bukan, saya ada di Komisi Kepelatihan Pemprov DKI saat ini didaulat di situ. BPOP. Kemudian didaulat di job desk-nya di Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar di Ragunan di PPOP DKI. Wow, udah berlangsung berapa tahun? Saya 2 periode lah, ya artinya 8 tahun. Pak, ya saya mulai dari Popnas 2016 Semarang, dari ranking kita pernah mendapat 3 emas. Saya masuk dengan tim pelatih, kebetulan dipunggawai oleh Sam Tommy sebagai pimpinan. Kami mendapatkan 3 emas. Pertama kali itu kita menangani tim DKI Junior, kita dapat 3 emas. Kemudian kita bawa ke PON remaja, kita ranking 2 se-Indonesia. Wow, keren. Dan terakhir Popnas itu mungkin buat saya suatu kebanggaan yang luar biasa ya. Karena selama perjalanan perhelatan Popnas belum ada daerah manapun yang mencapai 7 emas. DKI yang diharapkan tiba-tiba ya. Kayak ya teamworknya luar biasa. Teamworknya luar biasa. Kita mendapat 7 emas, 3 perak, 3 perunggu di Popnas Jawa Barat. Juara umum dong ya? Juara umum 1. Jawa Barat hanya dapat 4 emas. Kemudian Jawa Tengah yang biasa dominasi 0 emas. 0 emas. Karena kebetulan ya penggawa ya teamworknya luar biasa lah. Luar biasa. Dukungan dari pengurus, terutama ketua ya, Pak Ivan, langsung datang mensupport. Kemudian dewan guru, senior, doa dari seluruh masyarakat taekwondo DKI, akhirnya kita dapat meraih 7 emas. Dan itu luar biasa. Luar biasa. Ya, luar biasa. Terima kasih sama Tuhan bahwa apa yang kita kerjakan bersama-sama meraih hasil prestasi terbaik. Amin. Bahkan di PON kemarin pun amunisi yang kita siap, ya artinya di era kepemimpinan Pak Ivan di periode pertama kita tidak punya atlet. Kita tidak punya atlet yang bisa bersaing di level nasional untuk PON. Dengan kepemimpinan Pak Ivan dan dinahodai oleh Bimpres kita, Dr. Coki, kita meracik tim. Kita mulai dengan PON remaja di Jawa Timur, terus dan itulah atlet yang meraih medali di PON Papua. Ya, mohon maaf, PON di Jawa Barat kita 0 emas. Pas di Papua kemarin kita sudah bisa memberikan 3 emas. Unjuk gigi. Ya, mulai bersaing. Harapannya di PON berikutnya kita bisa memberikan hasil yang jauh lebih baik. Kekuatan terbesar di luar taekwondo DKI? Gambar kah?
kalau menurut saya sih Udah flat ya? hampir rata. Hampir rata. Tapi setahu saya tuh suksesnya sebuah prestasi tentu diawali dengan penataan organisasi yang betul. Keren. Nah, kalau menurut saya penataan yang dilakukan oleh Pak Ivan tentu terjawab dengan prestasi. Yes. Kalau betul. saya yang bilang Pak Ivan bagus, jawabannya adalah prestasi. Siap. Apapun ceritanya, mau prestasinya bagaimana kita, wah kelihatan prestasinya bagus, penataan organisasinya berantakan, nggak mungkin prestasi itu didapat. Siap. Sama dengan Jabar. Jabar penataan organisasinya bagus, dia bisa merebut 12 emas di waktu saat PON Jabar. Ya, betul. Nah sekarang ya kita mulai bersaing. Talenta di DKI ini ya, salah satunya ini. Bermunculan ya. Ya, clothing yang dilakukan oleh Bos Maestro yang bekerja sama dengan Pemprov DKI. Ya. Itu kita ini masternya aja sekitar 70-an. Ya. Artinya satu master itu melahirkan berapa pelatih, satu pelatih bisa melahirkan satu atlet. Ya. Berapa pilihan yang akan kita akomodir Betul. di untuk tim DKI ke depannya. Artinya tidak akan pernah putus pembinaan. Regenerasi terus. Keren. Apalagi ya kebetulan di PPOP DKI kami kemarin merekrut 5 ya, tapi ada 3 yang memang bertalenta untuk bisa bersaing ke level yang lebih besar. Harapannya akan lahir basam-basam lain nantinya. Amin. Bahkan di PPOP sekarang ini atlet kami yang kelas paling rendah itu tingginya 180 dari kita rekrut dari 175 sekarang sudah 180 SMA kelas 1. Wih, luar biasa. Sisanya itu di atas 180. Putrinya paling rendah itu 167. Kita hire dari 165. Pelatih putri ada ya? Pelatih putri kita di sana ada asisten. Jadi di PPOP itu ada 5 pelatih. Pelatih Sabom Master Tommy, ya. Saya, kemudian ada Ica di PPOP. Ada Maftua sebagai pelatih PPOP dan satu lagi Sabom Yuri sebagai pelatih fisik. Kemudian di Platda memang berbeda nih job desk ini. Ya. Job desknya beda. Saya memang secara struktural saya ada di komisi kepelatihan bersama Master Jalu. Syafrizal Tanjung. Siap. Tetapi di job desknya kita berbagi. Karena terlalu kantong pembinaannya banyak. betul. Ada Platda senior yang ujungnya adalah goalnya harus mas tuh. Harus mas. PON. Tapi kita tetap dilibatkan untuk tim. Bagaimana mengawal tim ini supaya intinya tim berhasil karena teamworknya bagus kan gitu. Ya, nah, di PPOP sendiri kantong pembinaannya untuk menuju ke senior artinya di juniornya. Kemudian ada PPLM, kantong pembinaan kita. Ya. PPLM itu dibiayai oleh Dispora, tapi tetap kan yang punya Pemprov atletnya. Ya, betul. Di sana juga ada Master Januardo, asistennya Sabom Yabo, Prai Perak PON Jabar. Yabo ya. Siap. Kemudian ada di POPB. Ini pembinaan dini nih. Ini sebenarnya kawat Chandra di mukanya sebenarnya. Ya, ini belum cantik karena baru berdiri. Baru berdiri mungkin 3-4 tahun yang lalu lah. Ya. Itu ada 3 pelatih di sana. Ada Sabom Radik, Sabom Regi, dan Sabom Agung. Nah, dari pembinaan itulah nanti kita akan saring lagi untuk masuk ke PPOP. Ya. Nah, PPOP lulus, mereka bisa masuk ke PPLM atau bersaing menjadi tim Platda. Nah, kiat khusus Master Sofyan kepada pemirsa nih, kiat khusus menjadi atlet, entah dia dari mulai SD, SMP atau SMA, ada nggak? Mereka harus apa dulu nih biar pondasinya kuat? Pertama, orang tua harus menitipkan anaknya dulu, harus tahu tatanan organisasi mana, olahraga apa aja bagus. Ya. Olahraga apa aja bagus. Tapi kalau bisa olahraga yang goalnya adalah Olimpik. Nah, taekwondo adalah taekwondo adalah olahraga yang ke Olimpik. Artinya orang tua juga harus udah bisa melihat talent anaknya. Ya. Bahkan talent anaknya itu pertama anatominya harus bagus. Artinya harus ada tungkai kakinya mesti panjang. Kemudian orang tuanya juga harus bawa ke psikologi, melihat psikologi anak ini kuat dalam tekanan apa tidak. Nah, kemudian tingkat kecerdasan anak juga, karena ini olahraga permainan, butuh tingkat kecerdasan, bukan olahraga yang terukur ya. Walaupun olahraga terukur itu pun butuh tingkat kecerdasan. Tapi orang tua juga tidak boleh memaksakan anaknya harus ke cabang ini, padahal anaknya nggak talent di cabang ini. Ya betul. Itu
Habis sesudah itu masukkan ke tempat klub yang memang oh ini orientasinya prestasi, ini hanya untuk fun. Harus orang tua itu harus bisa melihat ke sisi itu. Kemudian ya mulai diperkenalkan kompetisi. Ya artinya intensitasnya harus diperbaiki. Ya. Begitu sih. Banyak hal ya untuk prestasi. Tapi salah satunya bagaimana membangun fundamentalnya dulu, karena itu yang paling basic. Itu sih, makasih. Terima kasih Master Sofyan. Wes, senang banget nih. Nanti kita kulik. Boleh nggak kita ke dojangnya nih? Ke Ragunan ya? Bisa. Oke, thank you. Boleh. Siap. Kita ada setiap hari. Boleh tuh. Diumumin. Kita berubah-berubah. Biasanya kita main 2 sesi dalam 1 hari. Kalau pagi teknik, sore fisik. Kalau pagi fisik, sore teknik. Biasanya pagi itu kita mulai jam 5.30 sampai jam 8.30 di Ragunan. Sorenya 15.30 sampai jam hari yang paling menyiksa hari apa, Master? Hari itu ini lebih kayak dinamika latihan. Nah, Atau kan begini tek gitu kan? ya. Peaknya nih hari Jumat kah? Besok kan libur. Enggak begitu. Jadi ada dinamika latihan. Kita ada dalam ini kita ada bikin program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, jangka panjang kita adalah Popnas. Popnas, ya betul. Nah, jangka pendek kita adalah Kejurnas PPLP, artinya 1 tahunan. Ya. Nah, di situ kita sudah buat plan. Artinya program-program ini kita udah fase apa nih, umpama kita sebulan lagi mau ada kejuaraan, tentu ada transisi di situ. Ya, betul. Tapi tidak boleh menggugurkan program yang memang sudah ada, yang jadi sasaran. Ya, betul. Nah, dinamika latihannya itu akan kita mainkan. Hari ini umpama medium, low, medium, high. Rest, dan nanti medium lagi, atau naik lagi ke high, baru medium lagi. Nanti dinamikanya siap. Jadi kita lihat juga kondisi atlet. Kalau udah kita nggak bisa tinggi-tinggi terus, karena otot itu butuh istirahat. Ya betul. Ya, nutrisinya juga mesti kita pikirkan. Lagi ya. Artinya kita harus melihat kondisi atlet, karena biasanya mereka itu di pagi denyut nadi basah pagi harinya yang kita kasih. Artinya semua atlet itu kemampuannya berbeda. Oke, wis informasi yang luar biasa. Nantikan tim kita nih untuk berkunjung ke Ragunan. Oke, terima kasih Master. Selamat siang. Bye. Keren Master.